Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya, Saidah Rauf. Adik-adik mahasiswa yang saat ini sementara melakukan penulisan tugas akhir tentu membutuhkan banyak sekali referensi ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk artikel ilmiah. Sayangnya masih ada adik-adik yang kesulitan untuk menemukan artikel yang cocok dengan penelitian yang akan dilakukan atau yang sementara dilakukan. Berikut ini saya akan menjelaskan tutorial tentang cara mencari referensi ilmiah dari laman e-resources Perpusnas Republik Indonesia. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa banyak yang sudah tahu bahwa saat ini e-Perpusnas Republik Indonesia itu menyediakan akses bagi para warga negara Indonesia agar dapat mendownload atau membaca literatur ilmiah dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Nah, tapi bagi adik-adik yang belum tahu, berikut akan saya jelaskan tutorialnya bagaimana cara mencari artikel atau sumber bacaan ilmiah yang tentunya bisa adik-adik akses secara gratis. Nah, selamat menyaksikan. Langkah pertama adalah adik-adik perlu terdaftar sebagai anggota pada Perpusnas Republik Indonesia. Jadi kalau belum terdaftar atau belum punya nomor anggota, maka perlu mendaftar dulu pada alamat keanggotaan.perpusnas.go.id. Nah, adik-adik akan diarahkan ke halaman login pendaftaran keanggotaan untuk username, password, dan tanda keamanan itu bagi mereka yang sudah punya kartu anggota. Bagi Anda yang belum, maka klik daftar. Nah, selanjutnya adik-adik akan diarahkan pada persyaratan pendaftaran. Ada beberapa ketentuan mengenai persyaratan, siapa saja yang bisa mendapatkan kartu anggota, kemudian ada kartu anggota dan tata tertib, serta hak dan kewajiban dari anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Setelah adik-adik baca, silahkan centang pernyataan yang memuat bahwa saya telah membaca dan menyetujui atas persyaratan dan kondisi yang berlaku. Klik centang, lanjutkan pendaftaran. Akan terbuka jendela baru yang berisi tentang form pendaftaran yang perlu adik-adik sekalian isi. Untuk pendaftaran anggota secara online, ada beberapa petunjuk yang harus perhatikan adalah, ingat lagi di sini sudah menyiapkan kartu identitas, bisa berupa KTP atau kartu siswa. Kemudian pada saat menginput ada data yang ada tanda bintangnya. Jika ada tanda bintang maka itu wajib diisi. Kita mulai pendaftaran. Ada dua pilihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi boleh pilih. Ya, pada kali ini kita pilih bahasa Indonesia saja ya. Kemudian untuk identitas itu boleh pilih KTP atau NISN, nomor induk siswa nasional, tergantung identitas yang tersedia. Jadi pilih, kalau punya KTP silakan pilih KTP, masukkan nomor identitas yang sesuai. Kemudian password, di sini ada catatan harus diisi minimal berisi 6 karakter. Jadi paling baik kalau bikin password itu ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka. Silakan adik-adik kombinasi dengan password yang mudah diingat. Kemudian isi tempat tanggal lahir, ya. Selanjutnya alamat tinggal sesuai dengan identitas tadi yang di KTP. Pilih provinsi, kota, kemudian alamat tinggal saat ini. Bisa jadi KTP-nya berbeda dengan alamat tinggal, itu bisa dituliskan juga. Nomor HP, nomor telepon rumah, jenis anggota, pendidikan terakhir itu tidak ada tanda bintangnya. Jadi boleh jika adik-adik merasa tidak ingin mengisinya, boleh dilewatkan. Tapi jika bisa mengisi dengan lengkap itu jauh lebih baik.
diselesaikan saja form yang ada di situ. Nah, kemudian pemilihan pekerjaan, status perkawinan, nama institusi, alamat institusi, telepon institusi, dan alamat email itu boleh tidak ditulis, tapi untuk alamat email saya sarankan ditulis. Jika sudah lengkap, maka centang saya menyatakan data yang diisi benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini karena tadi saya tidak mengisi datanya, maka akan ada warning bahwa data saya itu tidak ditemukan karena passwordnya tidak benar. Nah, akan langsung diarahkan ke bagian password tadi karena tidak diisi, maka perlu dilakukan pengisian pada bagian tersebut. Jika pengisian formulir tadi sudah lengkap, maka adik-adik langsung akan mendapatkan pemberitahuan bahwa selamat, Anda telah berhasil mendaftar. Kemudian nomor anggota perpustakaan juga tertera di sana. Mohon dicatat nomor anggota dan selalu mengingat password Anda. Pesan ini boleh Anda cetak atau bisa saja Anda print capture untuk nantinya diingat, karena setiap akan login ke Perpusnas RI maka perlu menuliskan nomor ini untuk bisa masuk. Nah, selamat, Anda sekarang sudah punya anggota Perpusnas. Maka berikutnya adalah kita akan masuk ke laman resources.perpusnas.go.id untuk memulai pencarian referensi ilmiah. Jadi Anda langsung diarahkan ke halaman e-resources. Di situ ada nomor anggota dan password. Karena saya sudah pernah masuk, maka saya sudah menyimpan nomor dan password ini pada HP. Untuk Anda silakan ketik, kemudian kalau ada pilihan save, silakan save. Nah, pada halaman ini kalau mau dapat informasi tambahan bisa dilihat ke bawah. Ini adalah grafik kunjungan. Jadi sudah ada Perpusnas ini sejak tahun 2013 dan hingga tahun 2019 itu jumlah pengunjung di laman ini sudah mencapai 3.149 orang. Ini adalah logo dari database jurnal ataupun e-book yang dilanggan oleh Perpusnas. Ada banyak ya, ada puluhan, sekitar 40. Untuk Wiley Online Library itu adalah yang sering kita pakai juga untuk kesehatan. Selain tadi ada Science Direct, kemudian untuk keperawatan ada Clinical Key Nursing Jurnal Elsevier, itu juga dilanggan oleh Perpusnas. Nah, sayang kan kalau tidak digunakan. Nah, silahkan setelah mengetik nomor anggota dan password, klik masuk. Diproses. Nah, sekarang adik-adik sudah berada pada halaman di mana adik-adik siap untuk mencari bahan bacaan yang diinginkan. Jadi nanti selamat datang, saya misalnya Saidah Rauf. Nah, di sini di bagian ini kalau adik-adik mengetikkan kata kunci, maka itu otomatis berlaku untuk pencarian pada seluruh database yang dilanggan. Tapi kalau memang secara spesifik ingin jurnal tertentu, bisa diklik pada bagian penerbit ataukah database. Tapi kalau saya biasanya langsung menggunakan pada kotak search. Misalnya kita mencari hipertensi, klik hipertensi, tulis hipertensi, kemudian klik search, akan muncul hasil pencarian dasar atau basic search seperti ini. Jadi silakan lihat. Pada pencarian basic search ini dengan kata kunci hipertensi, kita coba search, maka hasil yang kita dapatkan adalah sebanyak 8.914 bahan bacaan. Ya, banyak banget ya. Tentu kita tidak akan mampu membaca
referensi sebanyak ini. Nah, kita bisa membatasi pencarian. Kenapa banyak? Karena pencarian kita masih yang dasar. Klik advanced search ya, jadi ambil yang advance. Nah, di sini adik-adik bisa batasi sesuai dengan kebutuhan untuk pencarian. Ini ada macam-macam, tapi saya tidak akan jelaskan di sini, nanti saja. Tapi yang penting perlu adik-adik ketahui adalah untuk membatasi pencarian ini kita bisa menggunakan fasilitas limit your result, atau membatasi hasil pencarian kita itu pada beberapa hal. Nah, saya sarankan adalah mencentang full text, artinya kita menginginkan agar hasil pencarian kita itu yang tersedia PDF full artikelnya dalam bentuk PDF biasanya. Kemudian centang peer review, menunjukkan bahwa yang kita cari adalah bahan bacaan yang sudah direview oleh pakar di bidangnya. Nah, untuk jurnal name, judul artikel itu bisa diabaikan saja. Nah, ini juga yang penting adalah tahun terbit. Jadi biasanya ini sesuaikan saja dengan aturan yang berlaku di kampus masing-masing. Kalau misalnya mintanya 10 tahun terakhir, maka kita atur pencariannya itu 2010 sampai 2020 tahun sekarang. Sehingga nanti hasil yang keluar itu adalah bahan bacaan ilmiah antara tahun 2010 sampai 2000. Bahasa juga bisa dipilih. Jadi misalnya prefernya bahasa Indonesia saja, maka pilih bahasa Indonesia. Oh salah, tadi saya masih mencentang all bahasa, jadi centang all. Jadi bahasa yang dipilih misalnya kalau cuma bahasa Indonesia saja, maka hasil pencarian itu hanya akan menampilkan yang bahasa Indonesia. Kita klik search. Mari kita perhatikan apa perubahan yang terjadi. Nah, dengan kata kunci hipertensi, setelah kita melakukan pencarian yang advance, nah hasilnya tinggal 474 bahan bacaan, yang tentunya tadi sesuai perintah kita pasti tersedia full text-nya. Kemudian itu adalah bahan bacaan yang bisa langsung kita gunakan insya Allah, karena kita milih tadi yang peer review. Ternyata 400 itu masih banyak. Nah, boleh adik-adik sesuaikan. Misalnya judul penelitiannya itu ada hubungan antara hipertensi dan aktivitas fisik, boleh ditambahkan pada kolom pencarian itu selain hipertensi juga dan aktivitas fisik. Jadi kita ingin menampilkan bahan bacaan yang memuat tentang hipertensi dan aktivitas fisik. Nah, tuh kan hasilnya tinggal 27 artikel. Nah, kalau sudah seperti ini jadi semangat untuk mencari karena tinggal sedikit. Nah, silahkan dicek mana yang sesuai. Misalnya ini tampilan ketiga, asupan sumber natrium, rasio kalium natrium, aktivitas fisik dan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, jika adik-adik cocok dengan bahan bacaan ini, boleh diklik langsung pada artikelnya. Jadi akan diarahkan pada jendela yang baru lagi, yaitu penjelasan lengkap dari artikel tersebut. Jadi judulnya, kemudian author atau penulis, ada 3 orang, kemudian dipublikasi di jurnal apa, yaitu pada Media Gizi Micro Indonesia volume 6 issue 1 tahun 2015. Kemudian publishernya Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Ini deskripsinya, biasanya itu abstrak yang ditampilkan. Perhatikan bahwa aktivitas fisik dan hipertensi itu dihitamkan, itu sebagai penanda bahwa itu adalah kata kunci yang ada digunakan untuk pencarian. Silahkan dibaca abstraknya. Jika sesuai, maka boleh lanjut ke akses URL. Itu adalah link di mana adik-adik bisa mendapatkan full text-nya untuk di-download dan disimpan pada perangkat PC atau handphone Anda. Ini ada dalam Directory of Open Access Journal, jadi ada kumpulan jurnal, database jurnal yang menyimpan full text.
langsung saja ke bagian abstrak. Biasanya di samping kanan itu ada tulisan full text. Klik tulisan full text. Nah, sekarang adik-adik sudah diarahkan ke laman resmi dari jurnal tersebut. Setelah mengklik full text, maka adik-adik cari logo bukan logo, tulisan PDF. Itu biasanya ada tempatnya beda-beda, tapi biasanya atau umumnya itu ada di bawah abstrak. Temukan PDF, klik. Kemudian tinjauan PDF secara keseluruhannya akan terbuka pada kotak putih itu. Nah, jika sesuai, maka adik-adik boleh mengklik tulisan di bawahnya. Nanti silahkan menyesuaikan, tapi memang rata-rata ada di bagian bawah, download this PDF file. Diklik, nah maka filenya otomatis akan terdownload. Nah, inilah jurnal lengkap, artikel lengkapnya, mulai judul, kemudian penulisnya, afiliasi atau berasal dari institusi mana. Di situ ada informasi mulai dari abstrak, pendahuluan, metodologi atau metode, hasil penelitian ini apa saja, sampai ke bagian pembahasan. Jadi, silakan dieksplor dan dicermati untuk nantinya menjadi penguat dalam penyusunan latar belakang maupun tinjauan pustaka serta pembahasan nantinya jika setelah selesai melakukan penelitian. Boleh juga dilihat metodenya untuk menjadi pembanding atau bisa dirujuk dalam melakukan penelitian yang nantinya akan adik-adik kerjakan. Demikian penjelasan singkat saya tentang bagaimana caranya mendaftar menjadi anggota Perpusnas, sekaligus bagaimana caranya mencari bahan bacaan ilmiah pada e-resources Perpusnas Republik Indonesia. Nah, sebelum menutup video ini, saya akan berterima kasih kepada Caca Umi Mirjan Mukadar karena telah memberikan saran kepada saya untuk membuat konten ini, karena sebelumnya penjelasan ini sudah saya jelaskan pada website saya saidarauf.id. Selanjutnya, jika ada kesempatan, saya akan membuat lagi video tutorial tentang bagaimana strategi mencari artikel ataupun bahan bacaan ilmiah agar hasilnya sesuai dengan yang adik-adik mahasiswa harapkan. Jadi bagaimana membuat keyword dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.